Namun yang sangat disayangkan, ada sebagian di antara hamba Allah yang mereka melaksanakan ibadah puasa, namun puasanya gagal mendapatkan pahala karena dia banyak berbuat maksiat. Ketika seorang muslim dia berbuat maksiat, berbuat dosa saat dia sedang berpuasa, ibadah ritual puasanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dosanya tidak hilang. Yang pengen umurnya berkah, yang pengen hidupnya berkah, mari kita berlomba-lomba untuk ngalap berkah. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Ketika Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sambutan berupa motivasi yang sangat indah. Beliau menyampaikan, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Itulah bulan Ramadan. Disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan yang diberkahi karena manusia ketika melakukan ketaatan di bulan itu dimudahkan oleh Allah. Lalu beliau mengatakan, "Suffidat fihi syayatin wa ghulliqat abwabun nar wa futihat abwabul jannah." Setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Di sini memberikan motivasi bagi siapapun yang berbuat taat agar dia bisa melakukannya dengan penuh semangat. Karena yang menggoda manusia selama ini, yaitu setan, dibelenggu oleh Allah sehingga dia tidak punya kebebasan untuk mempengaruhi hamba dalam melakukan maksiat kepada Allah. Pintu neraka ditutup, memberikan kesempatan bagi siapapun yang datang dengan membawa dosa agar dia segera bertaubat sehingga dosanya tidak akan mengantarkan ke neraka. Pintu surga dibuka, memberikan kesempatan bagi siapapun yang berbuat taat agar dia semangat dalam melakukannya karena ada peluang besar ketaatannya akan mengantarkan menuju surga. Namun yang sangat disayangkan, ada sebagian di antara hamba Allah yang mereka melaksanakan ibadah puasa, namun puasanya gagal mendapatkan pahala karena dia banyak berbuat maksiat. Nabi SAW mengingatkan ini dalam banyak hadisnya. Di antaranya beliau bersabda, "Ruba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atas." Betapa banyak ada orang yang berpuasa, namun yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus. Artinya dia tidak mendapatkan pahala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan amalan dusta, perbuatan maksiat, maka Allah enggak butuh puasanya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengaminkan doa Jibril. Jibril berdoa, di antara doanya, "Raghma anfu man dakhala alaihi Ramadan, thumman salakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah orang yang ketemu bulan Ramadan sampai Ramadan selesai tapi dosanya belum diampuni. Bisa jadi ada seorang hamba yang dia datang ketika memasuki Ramadan dengan membawa dosa, dan saat bulan Ramadan dosanya makin bertambah karena dia berbuat maksiat sepanjang bulan Ramadan. Dari semua dalil ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa ketika seorang muslim dia berbuat maksiat, berbuat dosa saat dia sedang berpuasa, ibadah ritual puasanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dosanya tidak hilang. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, pada saat kita menjalankan ibadah ritual, di antara perjuangan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meninggalkan aneka maksiat dan perbuatan dosa sepanjang kita berpuasa. Jumlah puasa kita dengan jumlah puasa para ulama harinya sama-sama 1 bulan, tidak bisa lebih dari itu. Namun yang membedakan antara kualitas puasa kita dengan kualitas puasa orang saleh dan para ulama adalah kekuatan dalam bersabar untuk meninggalkan aneka maksiat. Kalau hanya meninggalkan makan dan minum, maka puasa orang dewasa sama sebagaimana puasa anak kecil. Kalau hanya meninggalkan aneka pembatal, semua orang bisa melakukannya. Tapi yang lebih berat adalah ketika seorang hamba dia berusaha untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Perjuangan inilah yang membedakan antara puasa orang yang berhasil dan puasa orang yang gagal. Kita menghendaki bagaimana bulan Ramadan bisa menjadi bulan keberhasilan bagi kita, bulan yang bisa mengubah aktivitas hidup kita, sehingga yang dulunya mungkin kita masih jauh dari agama, semoga dengan Ramadan ini kita bisa lebih dekat lagi dengan agama. Aneka ketaatan dianjurkan untuk dilakukan sepanjang bulan Ramadan, terutama membaca Al-Quran. Dan Allah menyebut bulan ini sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, disitulah bulan Allah menurunkan Al-Quran.
Al-Quran diturunkan di malam yang diberkahi, itulah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Maka keberkahan ketika Ramadan bertumpuk dengan adanya keberkahan bulan Ramadan, keberkahan Al-Quran, keberkahan Lailatul Qadar. Dan siapapun yang dia memperjuangkan untuk beramal, memperbanyak baca Quran sepanjang bulan Ramadan, dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena disinilah sumber keberkahan bagi hamba yang pengen rezekinya lancar, yang pengen umurnya berkah, yang pengen hidupnya berkah. Mari kita berlomba-lomba untuk ngalap berkah dengan bulan Ramadan. Yang mungkin banyak orang bingung nyari berkah. Ada yang ngalap berkah ke kuburan, ada yang ngalap berkah ke tepi pantai, ada yang ngalap berkah ke gunung. Muslim diarahkan untuk ngalap berkah dengan amal saleh, terutama di bulan yang penuh berkah. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Para ulama masa silam ketika di bulan Ramadan mereka banyak berdiam di dua tempat. Yang pertama di masjid, yang kedua di rumah. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Keterangan dari Imam Ahmad rahimahullah, kanu yalbisuna al-masajid idza dakhala Ramadan yaskununa al-masajid. Dulu para ulama ketika sudah memasuki bulan Ramadan, mereka banyak berdiam di masjid. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nahfadzu siyamana, kami menjaga puasa-puasa kami. Ulama menjaga puasa dengan cara banyak berdiam di masjid. Karena ketika orang itu di masjid, maka dia akan lebih bisa membatasi diri untuk berbuat maksiat, baik maksiat penglihatan, maksiat lisan, maksiat pendengaran, maupun maksiat indera yang lainnya. Yang kedua adalah lebih banyak berdiam di rumah. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ni'ma saumiyatur rajul baituhu yamna'uhu min maksiatillah. Sebaik-baik tempat ibadah seseorang adalah rumahnya, selain untuk kegiatan salat wajib, karena rumah itu akan menghalangi seseorang dari bermaksiat kepada Allah. Talaq bin Habib, seorang ulama tabi'in, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, beliau tinggal di dalam rumah, walam yakhruj illa lisalatin, dan beliau tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan salat berjamaah. Demikian pula yang dialami oleh Abu Hurairah dan murid-murid beliau. Ketika sudah memasuki Ramadan, mereka lebih banyak berdiam di masjid, dan mereka mengatakan, nahfadzu siyamana, kami menjaga puasa-puasa kami. Maka bagi bapak ibu sekalian, para jamaah, terutama teman-teman para pemuda yang tidak ada kegiatan di luar, maka sebaiknya berdiam di rumah. Mungkin bisa bantu orang tua atau kegiatan ibadah yang lainnya, atau lebih sibuk di masjid. Hindari kita hanya nongkrong di pinggir jalan sambil main petasan, karena semua itu bisa menghilangkan pahala puasa. Sangat disayangkan kita lelah menahan lapar dan minum, kita capek untuk menahan panasnya terik matahari ketika puasa, namun ternyata pahalanya hilang disebabkan hanya kita gunakan untuk nongkrong di pinggir jalan atau jalan-jalan bersama dengan kawan yang tidak ada nilai pahalanya, bahkan bisa menghilangkan pahala. Termasuk juga mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak penting, bukber yang mungkin tidak penting untuk dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan. Kalaupun misalnya ingin acara bukber dalam rangka membangun keakraban, kami sarankan ini dilakukan saat puasa Syawal, bukan pas puasa Ramadan. Sehingga batasi untuk kegiatan bukber di restoran atau di hotel atau yang lainnya, karena ini bisa berbahaya bagi puasa kita. Kita sayangi puasa kita sebagaimana para ulama dulu menyayangi amal ibadah mereka.
Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa maksimal dalam menjalankan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.